Pekerja menggunakan keranjang untuk mengambil 60 pon air dari laut. Kemudian berjalan tanpa alas kaki di pantai dibentuk oleh pasir vulkanik. Tubuh bergoyang dengan lancar. Setelah itu, air laut di tong ditaburkan secara merata di atas pasir vulkanik. Pasir vulkanik dapat dengan cepat menyaring kotoran di air laut. Dikombinasikan dengan paparan sinar matahari. Segera, air laut berubah menjadi kristal garam yang dicampur dengan pasir vulkanik. Ini adalah produk semi selesai dari salah satu garam laut paling mahal di dunia. Harga 170 gram garam laut setinggi $25. Mengapa garam ini begitu mahal? Di pantai ini di Bali, saudara perempuannya harus melakukan perjalanan di antara laut dan halaman pengeringan garam lebih dari 40 kali sehari. Air laut dikeringkan menjadi kristal garam dengan metode tradisional. Kristal garam dikumpulkan dengan sekop kayu setelah sehari pengeringan. Kemudian transportasi ke lokakarya pemurnian garam laut terdekat untuk pemurnian. Mereka akan menambah sejumlah besar air ke dalam campuran berpasir gunung berapi yang mengandung kristal garam. Karena karakteristik pasir vulkanik tidak larut dalam air. Jadi garam laut dapat diekstraksi dari pasir vulkanik. Air asin mengalir ke palung ke dalam tangki yang terbuat dari pohon kelapa kering. Terus mengeringkan kristal garam. Tangki kristal yang terbuat dari batang kelapa ini adalah alat tradisional untuk mengekspos garam. Saat ini untuk meningkatkan efisiensi pengeringan garam. Juga mulai menggunakan lembaran sintetis untuk membentuk tangki pengeringan garam untuk mengekspos lebih banyak garam. Setelah 1 hingga 2 hari pengeringan dan membuka air. Garam laut yang mahal ini siap menyajikan makanan Anda. Jadi pertanyaannya adalah Anda ingin membeli sebagian dari garam laut ini secukupnya? Pekerja Sejarah Jampang, dulu dasar laut. Sejarah Jampang, dulu dasar laut terangkat menjadi daratan. Jampang dikenal masyarakat merupakan wilayah yang berada di selatan Kabupaten Sukabumi. Masyarakat mengenalnya Jampang Tengah dan Jampang Kulon. Namun, menelisik sejarah, ternyata wilayah Jampang itu begitu luas meliputi wilayah selatan Jawa Barat, mulai dari Pelabuhan Ratu hingga selatan Bandung. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pegiat sejarah di Sukabumi Heritage dan Ketua Yayasan Dapur Kipahare dalam peta-peta VOC, wilayah selatan tersebut disebut sebagai Jampan. Namun mungkin karena orang Belanda melafalkan huruf N di belakang sebagai M, jadi nama Jampang. Wilayah Jampang diperkirakan dulunya adalah wilayah laut yang terangkat menjadi daratan kala masa Pliosen antara 5–1,8 juta tahun lalu. Kawasan Jampang Kulon berada di bawah permukaan laut dan binatang koral tumbuh subur dengan berbagai binatang laut lainnya. Laut Selatan sampai saat ini merupakan habitat hiu tropis yang kaya dan merupakan jalur migrasi berbagai jenis paus. Bahkan di Kecamatan Surade ditemukan tulang belakang ikan paus atau vertebrae berumur 15 juta tahun masa Miosen di dalam sebuah batu gamping. Selain itu, seorang peneliti bernama Oka Sumarlin mendapatkan fosil gigi hiu di desa Cikarang. Fosil gigi ini ukurannya cukup besar, tinggi 9,5 cm, belum termasuk akar giginya yang patah dengan lebar bagian atas 7,5 cm. Melihat ukuran giginya sangat memungkinkan hiu ini begitu besar. Jika mengamati bentuk fosil gigi ikan yang berbentuk segitiga, fosil gigi hiu di Jampang Kulon sejenis dengan gigi hiu putih besar saat ini. Hanya saja ukurannya berbeda. Fosil gigi ukurannya mencapai 4–5 kali lipat lebih besar ukuran gigi hiu putih besar saat ini. Selain itu, masyarakat setempat juga pernah dihebohkan dengan penemuan fosil-fosil karang berukuran besar. Kemudian sejenis moluska laut purba yang dikenal sebagai Melogena gigas yang memiliki panjang cangkang bisa lebih dari 25 cm. Penemuan-penemuan inilah yang memperkuat asumsi bahwa daratan Jampang dulunya merupakan dasar lautan yang terangkat ke permukaan.
Sedikit berbeda dalam versi sejarah Cianjur, adanya prasasti tapak kaki di Gunung Menanggal Cianjur dijelaskan sebagai tapak kaki Resi Penanggal alias Pangeran Laganas Tasoma. Ia adalah seorang pangeran keturunan Raja-Raja Jampang Manggung. Kerajaan Jampang Manggung didirikan Prabu Kujang Pilawa pada 330 Saka atau sekitar tahun 406 sampai 407 Masehi. Atau masa Raja Tarumanagara. Bahkan ada keterangan menyebut bahwa kerajaan tersebut masih ada saat Jaya Sasana membuka wilayah Cianjur pada abad ke-17. Satu catatan lagi menyebut Batara Guru di Jampang yaitu Hyang Bunisora atau Prabu Kuda Lelean, adik dari Maharaja Linggabuana yang gugur di Pelagan Bobat pada 1357. Sudah sejak berabad-abad lalu, kapal dimanfaatkan manusia untuk menangkap ikan. Sudah sejak berabad-abad lalu, kapal dimanfaatkan manusia untuk menangkap ikan di laut. Sekarang pun masih melakukan penangkapan ikan dengan kapal di laut. Namun metode yang sudah sangat canggih, menggunakan kapal yang besar dengan banyak peralatan dan mesin pendukung yang membuat hasil tangkapan pun menjadi sangat banyak. Berikut ini adalah kapal penangkap ikan yang sangat canggih dan menakjubkan. Vladimir Limanov. Ini merupakan kapal milik Rusia yang dibuat dan dibangun di galangan kapal Turki. Kapal ini masih sangat baru karena baru diluncurkan tahun 2020 lalu. Ini merupakan kapal penangkap ikan modern yang sangat canggih. Kapal ini tidak hanya melakukan penangkapan namun juga sekaligus pengolahan dan pengemasan. Setiap harinya kapal ini bisa menangkap 500.000 ton ikan dan mengolahnya di atas kapal menjadi berbagai jenis produk. Kapal Vladimir Limanov memiliki panjang 108 meter dan lebar 22 meter. Di kapal ini juga terdapat gudang penyimpanan ikan dengan kapasitas 4.800 meter kubik. Sehari-harinya kapal ini melakukan penangkapan ikan di Laut Bering. Laut ini terkenal dengan ombak dan badai yang ganas. Georgy Meshcheryakov. Berikutnya masih kapal kepunyaan Rusia yang juga dibangun oleh Turki pada tahun 2021 lalu. Turki memang jadi yang terdepan dalam pembuatan kapal penangkap ikan. Kapal Georgy Meshcheryakov dirancang untuk beroperasi di Samudra Pasifik. Kapal ini juga merupakan kapal penangkap ikan yang merangkap sekaligus sebagai pabrik pengolahan. Kapal ini memiliki panjang 100 meter dan lebar 20 meter. Dengan tonase kotor 8.300 ton dan dapat menampung 150 orang. Kapal Meshcheryakov dapat bekerja selama 11 bulan berturut-turut dan dapat menangkap hingga 450.000 ton ikan per harinya. Kapasitas penyimpanan ikannya juga besar, yaitu 4.700 meter kubik.
Sunny Lady. Kapal Sunny Lady merupakan kapal berbendera Norwegia yang juga dibangun di Turki pada tahun 2022 lalu. Ini merupakan kapal penangkap ikan generasi terbaru. Kapal ini ditenagai oleh LNG dan listrik. Hal ini sangat memberikan efisiensi maksimum. Selain itu, kapal ini juga menjadi ramah lingkungan. Kapal Sunny Lady terlihat sangat mewah dan futuristik. Di dalamnya dilengkapi banyak fasilitas, bahkan juga ada fasilitas hiburan untuk kru dan awak. Sehingga para nelayan di kapal ini betah berlayar lama-lama. Barentsevomor. Lagi kapal menangkap ikan kepunyaan Rusia yang dibangun sendiri oleh galangan kapal Rusia pada tahun 2020 lalu. Kapal ini melakukan penangkapan ikan di Laut Utara Rusia dengan tonase kotor 5.000 ton dan dapat menampung 50 orang. Kapal ini juga memiliki kemampuan menembus es, sehingga kapal ini juga bisa melakukan penangkapan ikan di wilayah Kutub Utara. Dalam sehari, kapal ini bisa menangkap 110.000 ton ikan. Kapal ini juga memiliki pabrik pengolahan di dalamnya. Setiap harinya, ikan-ikan yang didapat akan langsung diolah dan dikemas menjadi berbagai jenis produk, lalu disimpan di ruangan beku. Monte Lorido. Ini merupakan kapal yang berlayar di bawah bendera Kepulauan Falkland yang dibangun oleh galangan kapal Spanyol pada tahun 2020 lalu. Kapal modern ini dirancang untuk mengoptimalkan energi efisiensi dan memberikan kondisi kerja serta kenyamanan bagi awak kapal. Kapal Monte Lorido merupakan kapal khusus untuk menangkap cumi yang beroperasi di Kepulauan Falkland. Kapal ini juga memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan. Cumi-cumi yang didapat akan langsung diolah dan disimpan di ruang pembekuan. Kapal ini memiliki panjang 63 meter dan lebar 12 meter. Norchin. Berikutnya kapal milik Norwegia yang dibangun di Rumania pada tahun 2018 lalu. Kapal ini dirancang untuk beroperasi dan melakukan penangkapan ikan di wilayah utara. Kapal ini memiliki kemampuan menerobos es dan juga tahan terhadap suhu dingin. Kapal Norchin merupakan kapal pabrik. Setiap harinya kapal ini bisa menangkap ribuan ton ikan dan langsung mengolahnya dan membekukannya. Kapal Norchin memiliki panjang 80 meter dan lebar 16 meter. Tonase kotornya 4.100 ton dan dapat menampung 24 orang. Atlantik. Kapal Atlantik adalah kapal kepunyaan Norwegia yang dibangun di galangan kapal Turki pada tahun 2019 lalu. Ini merupakan kapal longline pertama yang dilengkapi dengan diesel hybrid system dan propulsi listrik. Kapal ini memiliki panjang 62 meter dan lebar 14 meter, dengan tonase kotor 2.800 ton dan bisa menampung 35 orang. Setiap harinya kapal ini melakukan penangkapan ikan di Laut Norwegia. Ikan-ikan hasil tangkapan diolah menjadi ikan filet yang kemudian dikemas dan disimpan. Kalbakur. Kalbakur merupakan kapal penangkap ikan kepunyaan Islandia yang juga dibangun di Turki pada tahun 2017 lalu. Kapal ini didesain untuk melakukan penangkapan di lingkungan yang keras yang memiliki ombak besar dan angin kencang. Sehari-harinya, kapal ini melakukan penangkapan ikan di Laut Islandia. Kapal Kalbakur memiliki panjang 62 meter dan lebar 13 meter. Ribuan ton ikan berhasil diangkat ke atas kapal setiap harinya. Isla de Terranova. Ini adalah kapal kepunyaan Spanyol yang juga dibangun oleh Spanyol pada tahun 2019 lalu. Kapal ini berlayar di Samudra Atlantik. Desain kapal ini juga sangat tangguh, sehingga dapat bertahan dalam cuaca ekstrim sekalipun. Panjangnya 49 meter dan lebar 11 meter. Tonase kotornya 1.100 ton dan dapat menampung 28 awak. Kapal ini juga memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan ikan.
Demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye. Sudah sejak Nah, ini salah satu retakan di tanggul raksasa di pesisir laut Jakarta. Saya nggak bisa membayangin kalau retakan tanggul ini semakin lebar dan menghancurkan tanggul ini. Tentunya daerah di depan kita ini bisa langsung dihantam air laut seperti tsunami kecil. Sampai deh. Pasang, cuman itu air laut kalau teman-teman bisa lihat. Deras suaranya saya bisa dengar, dan kesana terus masih banyak titik-titik bocoran yang menimbulkan genangan di daerah sini, dan banyak teman-teman ternyata. Mungkin dia melewati sisi tanggul yang ini lagi bolong-bolong lagi. Saya nggak bisa membayangkan kalau tanggul-tanggul ini didiamkan, kerusakannya tentu akan semakin parah dan tentu bisa membahayakan keselamatan warga di sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya berada di tanggul laut yang berada di pesisir Jakarta Utara. Dan kalau teman-teman bisa lihat kondisinya saat ini, ada beberapa titik yang memang sudah mulai retak. Contohnya ini kalau teman-teman bisa lihat. Kemudian di depan, nanti kita akan juga maju terus dan melihat di belakang saya beberapa titik yang memang air lautnya mulai rembes. Nah, kayak seperti ini teman-teman. Ini tanggulnya sudah mulai retak dan ini adalah air laut. Kalau misalnya pasang itu akan sangat berbahaya. Jadi seperti ini kalau teman-teman bisa lihat, itu air-air sisaan dari rembesan-rembesan air laut. Nah, seperti ini kondisi tanggulnya. Sudah retak. Tanggul ini sendiri setinggi sekitar, kalau dari tempat saya berdiri, 2 meter lebih. Nanti kita akan melihat sisi baliknya seperti apa, baik melalui drone maupun melalui visual kamera saya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini, nah tuh, kalau teman-teman bisa dengar, ini airnya setengah tidak pasang, cuman itu air laut kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ini tanggulnya. Nah, itu deburan air laut yang memang menandakan tanggul ini bocor. Teman-teman bisa mendengar sayup-sayup. Saya masih terus berjalan di sepanjang sisi tanggul ini, dan kalau teman-teman bisa lihat, itu ada air yang merembes melalui dinding tanggul. Nah, ini adalah merupakan, kalau teman-teman bisa lihat, itu tanggulnya sudah retak. Memang terlihat keretakan di sini tuh. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini salah satu retakan di tanggul raksasa di pesisir laut Jakarta. Saya nggak bisa membayangin kalau retakan tanggul ini semakin lebar dan menghancurkan tanggul ini. Tentunya daerah di depan kita ini bisa langsung dihantam air laut seperti tsunami kecil. Sampai deh. Bagi yang belum tahu, proyek Tanggul Raksasa Jakarta atau dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development merupakan proyek yang dilakukan secara gotong royong antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR dengan bagian pengerjaan masing-masing. Juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya, seperti dilansir CNN, mengatakan proyek jangka pendek Tanggul Raksasa Jakarta adalah penyelesaian tanggul pantai yang sudah diinisiasi sejak 2014. Endra menjelaskan, sejak 2014 hingga 2024, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersama akan membangun tanggul pantai sepanjang 33 km, dengan rincian 11 km dibangun PUPR dan sisanya dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sampai 2019, sepanjang 5,2 km tanggul pantai sudah selesai, semisal di tempat kita sekarang berdiri, yaitu di Muara Baru, kemudian di Kali Baru, Cilincing, sampai Hilir Cakung Drain. Endra mengatakan target pembangunan tanggul pantai sampai 2024 adalah 7,3 km lagi. Berarti total tanggul pantai dalam proyek ini yang bakal dibangun mencapai 15,9 km pada 2024 mendatang. Saya juga sempat ngobrol sama beberapa warga tadi, tapi sayangnya mereka tidak ingin dipublikasikan. Kalau, nah ini seperti ini, contoh
retakan rembesannya. Dan di sebelah sana katanya yang sudah saya lewati, tapi di sebelah sananya masih banyak titik-titik seperti ini, titik-titik rembesan. Dan kalau misalnya airnya pasang, ini tingginya, ini tinggi tanggul dari tempat saya berdiri sekitar 2 meter, itu hampir melewati tanggul. Kalau pasang tinggi dan rembesan itu akan semakin besar. Nah itu juga kita lihat titik-titik rembesan lagi dari beberapa meter tempat saya berdiri. Tadi kalau teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada kayak empang, semacam empang air menggenang. Itu adalah luapan dari air laut, sisa-sisa banjirop. Jadi kita akan jalan terus ke titik sana melihat titik-titik seperti apa saja yang bocor dan kebocorannya seperti apa. Kita akan update lagi dari titik sana. Dan ini salah satu dari beberapa banyak titik tadi yang bocor. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat, dan itu ada ikan-ikannya malah. Ada beberapa ikan yang memang terbawa dari laut lalu ke sisi di luar tanggul ini. Dan banyak teman-teman ternyata. Mungkin dia melewati sisi tanggul yang ini karena saking derasnya, mungkin karena lagi pasang-pasangnya. Jadi ikan itu ikut terbawa ke luar sisi tanggul. Nggak sedikit loh, banyak. Dan di sana rumah-rumah semi permanen dan kawasan industri di Muara Baru. Dan kebocorannya masih terus terjadi meskipun air laut tidak pasang, hanya air laut pasang. Ngeri dah. Dan sekarang saya sudah lebih maju lagi dari sisi yang tadi, dan di sisi sini ternyata lebih banyak titik-titik retakannya. Kalau teman-teman bisa lihat itu di sepanjang ini penuh dengan genangan air, dan itu merupakan rembesan dari tanggul yang ada di sebelah kanan kita. Sisi sebelah sana adalah Laut Utara Jawa. Jadi rembesan-rembesannya terlihat di beberapa titik. Teman-teman bisa lihat tuh. Kalau di sisi tadi sampai retak yang sisi tanggul seperti ini tingginya hampir 1,5 meter, dan sisi yang di sebelah sini tingginya sekitar 2 meter lebih, 2,5 meter sepertinya. Jadi kondisinya seperti ini, dan sebelah kiri kita itu adalah tempat kawasan industri Muara Baru. Teman-teman juga bisa lihat dari drone yang sempat saya ambil beberapa waktu lalu, terlihat juga Masjid Walayuda. Nah ini dia masjidnya, masjid yang sudah tenggelam beberapa tahun, dan ini menjadi bukti bahwa pesisir Jakarta, khususnya di daerah sini, sudah mulai dimakan oleh laut. Nah kalau teman-teman bisa lihat, kalau saya agak maju tuh titik-titik banjirnya seperti ini, titik-titik kebocorannya. Itu kalau teman-teman bisa lihat dan mendengar suara rembesan air laut ke daerah sini. Nah, dalam beberapa meter saja sudah ada beberapa titik kebocoran. Ini lagi yang paling deras suaranya saya dengar, dan kesana terus masih banyak titik-titik bocoran yang menimbulkan genangan di daerah sini. Dan sisi sini tidak ada tempat saya berdiri tadi, jadi di sini benar-benar langsung ke atas tanggulnya. Dan kalau saya lihat di sini, ini tanggul di sini ternyata miring. Di depan kita itu mulai ibaratnya miring ke sini nih. Agak ngeri juga ya. Dan begini kondisi di sini, becek, karena mungkin ini sisa-sisa luapan air ya, seperti itu. Dan di sisi sini kalau teman-teman bisa lihat dari arah mata saya ini miring ke sini, doyong, ngeri juga. Dan sekarang saya berada di sisi luar tanggul. Tadinya saya menyusui di sisi sebelah sini, dan ini salah satu sisi yang dekat dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Tadi saya naiknya lewat situ, tangga situ. Dan kalau teman-teman bisa lihat di balik tanggul sisi sebelah sini ya seperti ini, tidak ada batu-batu pemecah ombak, hanya langsung di beberapa sisi tanggulnya. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat sampah-sampah di sini sebanyak ini, dan nah bagian sana mulai ambles karena dihantam ombak terus-terusan.
Jadi seperti ini kondisinya di balik tanggul, benar-benar yang tanggulnya, benar-benar yang ya seperti ini sisa-sisanya. Sebatas jalan, dan itu adalah pintu masuk dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi kondisinya memang seperti ini, laut pesisir Jakarta. Kalau ini jebol, yang tadi rembesan-rembesan retak dan ini jebol, maka kalau tinggi air laut meningkat, maka itu akan masuk ke sana, alias banjir rob. Dan beginilah salah satu sisi di balik tanggul, ini perumahan liar, dan ini Pelabuhan Sunda Kelapa. Saya tepat berdiri di atas tanggul yang setinggi 2 meter lebih. Jadi seperti ini, jika tidak ada tanggul ini, mungkin daerah sini kalau sedang pasang akan dilanda banjir. Harapannya tentu agar kebocoran-kebocoran ini ditanggul untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jadi sekian dulu update dari tanggul laut di pesisir Jakarta. Kalau teman-teman ada komentar, bisa tulis di kolom komen. Semoga masalah banjir, entah itu di tengah Jakarta ataupun di pesisir pantai Jakarta, bisa segera teratasi. Amin ya robbal alamin. Nah, ini salah satu retak. Kita berada di Pahawang. Jadi ini kan lagi surut, mau nyari ikan-ikan yang ketinggalan. Ini kan tadinya kan karang ini kan dalam, jadi karena surut jadi segini. Nah, tadi dulu ya ikannya. Sini ada teh, ada teh. Tahan aja di situ. Pipinya kelihatan nggak? Jadi kalau kita ke karang-karang ini harus pakai sepatu atau sandal kayak gini. Jadi nggak kena ininya tajam ya, tajam karangnya. Jadi usahakan kalau mau ke laut nyebur itu bawa alat seperti untuk kaki ini. Tadi Bepi jak nyampa. Susah jangan lewat situ. Nah, ini apa ya? I love you Pahawang.